Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Masih di bab nafaqat. Sekarang hadis yang ke 1001. Hadis yang ke-1001 langsung saya bacakan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, indi dinaru. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, datanglah seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata, rajul, ya Rasulullah, padaku itu ada dinar. Maksudnya aku punya dinar. Dinar ini mata uang yang terbuat dari emas. Wala Nabi bersabda, anfikhu ala nafsika, nafkahkanlah dinar tadi ya atas dirimu. Qala berkata rajul, indi akharu, padaku itu ada yang lain. Maksudnya saya punya dinar-dinar yang lain, punya uang lain. Qala Nabi bersabda, anfikhu ala waladika, nafkahkanlah pada anakmu. Qala rajul tadi berkata, indi akharu, padaku itu ada yang lain. Qala Nabi bersabda, anfikhu ala ahlika, nafkahkanlah atau pada istrimu. Ahli di sini adalah istri. Qala berkata rajul, indi akharu. Qala Nabi bersabda, anfikhu ala khatimika, nafkahkanlah pada khotimmu, pembantumu. Qala rajul menjawab, indi akharu. Qala Nabi bersabda, anta a'lam, engkau itu lebih mengetahui. Akhrajahu asy-Syafi'i wa Abu Dawud wa lafdhu lahu, dan lafaz miliknya Abu Dawud. Wa akhrajahu, dan mengeluarkannya Syafi'i wal hakimu, dan hakim bitakdimi, dengan pendahuluan az-zaujati alal waladi, zaujah istri pada anak. Kalimat ini kalau yang di atas itu anfikhu ala waladika, yang lebih dulu kemudian baru ala ahlika, kepada istri. Tapi kalau di
hadis yang keluaran dari Syafi'i dan Hakim dengan pendahuluan istri kemudian anak, tidak anak istri. Kalau punya anak sudah otomatis punya istri. Tapi dalam susunan kalimatnya itu istri dulu baru anak, tidak sebagaimana yang di atas. Hadis ini adalah urut-urutan dalam pemberian satu nafkah, ya, nafkah. Pertama kali yang dinafkahi itu adalah dirinya dulu dinafkahi. Kalau kamu makan maka istrimu adalah makan juga. Kalau ada enggak makan juga tidak makan. Udah kamu makan. Ya Rasulullah saya itu punya uang sekarang, punya uang. Ya untuk keperluanmu. Nah, saya juga uang yang lain. Untuk anakmu. Ada lagi saya punya yang lain kalau cuma untuk anak, ya istrimu no. Nah, itu. Terus kemudian ada lagi ya Rasulullah, pembantumu. Sampai dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban anta a'lam, engkau lebih tahu. Jadi artinya kalau begitu kamu lebih mengetahui dari apa yang kamu punyai, uang itu akan kamu arahkan kemana. Biasanya orang yang diberikan tahu seperti ini adalah orang yang sudah tahu dalam hal pemberian nafkah. Ya sudah bawa ke sini, tidak begitu. Tak bagian juga tidak. Rasulullah tidak mencari-cari gawean, ini tidak gawean, sudah biar dia lebih mengetahui siapa yang akan dikasih. Ya. Nanti ini bab-bab dalam pemberian nafkah. Wa an Bahz bin Hakimin an abihi an jaddihi qala. Dan dari Bahz bin Hakim, dari arah bapaknya dan dari kakeknya berkata, qultu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abaru, siapa yang aku berbuat baik, artinya kepada siapa aku berbuat baik. Kalau Nabi menjawab, ummaka, ya, ibumu. Qultu aku bertanya lagi, sumaman, kemudian siapa? Kalau Nabi menjawab, ummaka, ibumu. Qultu aku berkata, sumaman, kemudian siapa? Nabi menjawab sama, ya, ummuka. Qala ummuka, ibumu. Qultu aku berkata, sumaman, kemudian siapa? Qala Nabi menjawab, abaka. Abaka, bapakmu. Suma al-aqroba, kemudian yang dekat. Fal aqroba, kemudian yang dekat, ya. Maka yang dekat. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu. Ya, orang yang pertama kali untuk berbuat baik ini bukan kepada atasannya, ya, atasannya. Dulu ada, belum begitu lama, jadi nggak punya ibu, udah sakit-sakitan cerita. Jadi bukan saya, dia menceritakan kepada saya, didatangi oleh seorang diwan. Kemudian tanya soal bagaimana kalau di rumah itu ibu saya itu membutuhkan saya, sementara di kantor posisi saya itu adalah posisi yang mengharuskan saya itu datang ke kantor. Nah, ketua praksi mungkin. Apa jawabannya? Ibumu. Kalau urusan itu kamu bisa mengejar di berikutnya. Tapi kalau sudah kehilangan ibu, maka kamu akan kehilangan satu kebaikan buat kamu.
Bahkan kalau lagunya siapa yang dulu lagu ini, kalau kamu menginginkan satu kebaikan, lebih dahulukan ibumu daripada rajamu. Rojo kurangnya gitu. Tapi ini ya cara. Apalagi orang tua yang sakit-sakitan, bisa-bisa menjadikan anak itu durhaka karena itu tadi. Kadang-kadang bukan hanya soal omongan, tapi sampai perbuatan lewat tangan kepada orang tuanya sendiri. Kalau tidak segera bertobat kepada Allah Ta'ala, ya termasuk orang-orang yang rohiman, orang yang gerumpung bahasa Nabi ya, gerumpung artinya orang celaka ya, menemui kedua orang tuanya kemudian dia tidak bisa masuk surga lantaran dia. Beruntunglah orang-orang yang masih punya orang tua. Orang tua. Nah, kalau yang sudah meninggal masih bisa berbuat baik kepada orang tua kalau muslim, didoakan, kemudian menyambung hubungan teman-teman orang tuanya dulu siapa. Kan Rasul pernah mengumpulkan teman-temannya Khadijah kemudian disembelihkan kambing, bukan 100 hari atau 1000 hari, bukan, cuman mengumpulkan teman-temannya Khadijah gitu ya, kemudian beliau menyembelih kambingnya. Di sana itu kambing itu bukan makanan daging kambing, itu bukan makanan istimewa. Kan ada aulim walau bisa tim, berwalimahlah kamu itu walaupun dengan satu kambing. Kambing itu dianggap walau meskipun hanya. Artinya menyambung teman-teman kebaikan. Kalau ini kan orang tuanya, kalau Rasulullah itu menyambung teman-teman akrabnya istrinya, karena istrinya ini diajak berjuang ya, berjuang awal-awalnya seorang kaya raya tapi hartanya diserahkan oleh kepada Rasulullah, kemudian sampai meninggalnya kan bisa tahu sendiri gitu, dalam sejarahnya Khadijah itu matinya bukan orang kaya, insyaallah perjuangannya luar biasa. Bahkan Nabi itu mengenang, masya Allah, ketika adiknya itu namanya Halah ya, adiknya si Khadijah ini datang tuh persis suaranya itu, Nabi itu deg-degan, Khadijah hidup lagi ini. Nah ternyata adiknya ya. Oleh ibu berbuat baiklah nggih, wabil walidaini ihsanan ini itu nggih, satu kebaikan sekemampuan apa yang ada ya. Orang tua masih ada dengan batas-batas kemampuan dia untuk satu berbuat baik ya. Ada orang tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya menggendong orang tua saya terus lainnya, apakah sudah seimbang? Saya itu sudah termasuk seimbang dalam kebaikan orang tua padaku. Sudah impas orang tua memberikan satu bimbingan saya sampai tua ini, ngeramut saya sampai tua ini, kemudian saya menggendong ibu saya. Oh tidak, belum. Orang tuamu dulu, ibumu dulu menggendong itu dalam keadaan senang dan menginginkan supaya kamu bisa cepat jalan nak, cepat gede nak, dan senang. Ya. Bahkan di pipisi senang. Enggak marah-marah, ada ibu gendong anaknya kemudian di pipis itu ciwel itu ya enggak ya, apalagi ditampar itu ya. Bayangkan kita menggendong orang tua, misalkan dia menggendong orang tua kemana-mana itu paling ya pun kurang pinten tahun meleh jenengan ini, paling-paling diharapkan untuk kematiannya. Kalau seorang orang tua menggendong anaknya diharapkan supaya cepat gede gitu ya, bisa jalan sendiri dan lain sebagainya, baik ya, dalam keadaan ikhlas, senang ya, diciumi dan lain sebagainya. Seorang anak menggendong orang tua itu nyatanya berbeda ya. Nah, itulah. Taruhlah ya orang tua kita itu ngepleh-ngepleh di rumah sakit itu ya tadi berbulan-bulan terus meninggal, ucapan anaknya itu bagaimana? Apa mungkin sedih, apa alhamdulillah, atau bagaimana begitu? Digolek-golek ke wong ya, dicarikan ayat yang bisa mateni wong gitu. Insyaallah.
Orang tuanya sakit golek ya. Subhanallah. Susahan lah itu ya. Tenani loh. Nunggu orang tua di rumah sakit pun ngeplek-plek. Begitu meninggal, tenani susah nopo pripun. Itu daripada kita. Jadi menggendong orang tua ini, dia berharapan menghitung berapa tahun lagi lah, meninggalnya maksudnya begitu. Sementara orang tua tidak pernah punya pikiran seperti itu, maka tidak keseimbangan kita yang ada. Tidak. Kecuali nek terus menerus gendong terus lah, kecuali kalau dalam hadis itu kamu temui kedua atau ketemui orang tuamu dalam keadaan budak, kemudian kamu memerdekakan orang tuamu, itu baru pas. Tidak ada budak ini. Peperangan yang ada muslim dengan muslim. Taruhlah di Suriah lah peperangan. Itu ternyata ya wallahu alam cuman beda mazhab saja kan ya. Nah, terjadi yang ada kan mestinya dengan kafir itu. Wallahu a'lam. Karena perbudakan. Ibumu kamu berbuat baik, kemudian ketiga bapakmu. Bukan berarti kepada bapak itu juga diremehkan, juga tidak, tapi mendahulukan ibu. Nabi Nuh itu istrinya kafir, anaknya kafir juga kan. Karena kan jadi pada ibunya ini. Insyaallah saya dapat cerita di Kartosuro itu seorang janda itu punya anak berapa ini. Nah, salah satunya dulu pernah singgah di Ciman, hafal juga Quran. Ya, hafal juga Quran. Hanya 1 tahun dia belajar Quran. Nah, dia mengajarkan bul maram ini tidak pakai kitab, ya udah hafal lah ini pakai kitab. Nah, itu teman-temannya kakak-kakaknya juga hafal lagi. Ini seorang ibu. Insyaallah perjuangan karena kedekatan ya. Dia aku itu tidak kedekatan anak ini. Ayah sama ibu itu kedekatan sama ibu. Maka kalau anak keberhasilan yang seperti itu ditanyakan ya, ibunya, piye to ibu nah, seperti itu. Nabi Nuh kurangnya apa, salahnya apa Nabi anaknya, walaupun itu kalau sudah takdir ya, kita tidak membicarakan takdir. Kalau sudah bicarakan takdir sudah selesai. Kan takdir lah ya, sudah selesai. Urut-urutannya ya. Ya pun terakhir nih hadis ini kan bab itu ya, maka ini itu tadi ini terutama dalam hal ini ibu ini meskipun kafir, ibunya itu meskipun kafir tetap berbuat baik itu juga, tapi dengan batas-batas dia. Kalau sudah menyuruh soal kemaksiatan atau kemusyrikan ya ditolak pun dengan cara halus meskipun kafir. Tetapi kalau ibunya ini memerintahkan sesuatu yang tidak menjurus pada dosa dan kesesatan, kemusyrikan ya, kesyirikan, maka ya tetap dia dan tetap mendoakan supaya mendapatkan petunjuk karena masih hidup ya, kan bisa mendoakan supaya Allah Ta'ala itu memberikan hidayah kepadanya kan gitu. Doakan ya Allah, mudah-mudahan orang tua saya atau ibu saya engkau beri hidayah ya Allah ini. Kalau tidak kan nanti begitu meninggal kan sudah tutup dia. Saya kasihan seperti itu. Hubungannya sampai kebaikan di dunia saja. Apalagi kalau beriman kepada Allah Ta'ala, sama-sama beriman yang dijaga itu jangan sampai kelewat batas ini. Ya kekurangan itu ada mungkin gitu ya, kekurangan itu ada. Orang tua sudah sakit-sakitan, kekurangan ada dalam merawat orang tuanya itu, tapi jangan sampai memberikan satu kesedihan terhadap orang tua. Dah habis di bab nafakot, masuk di bab yang baru ini, babul hadonati, bab hadonah.
pengasuhan ini. Ya, mestinya kalau di dalam keterangan itu pengasuhan kepada anak, mengasuh anak. Pengasuhan ya, pengasuhan. Hadis yang ke-1003 An Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhuma anna imra'atan, bahwasanya seorang perempuan qalat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna sungguhnya ibni, anakku, hada yang ini, karena adalah batni, di perutku atau pada perutku, lahu padanya anak tadi wi'aan, ada apa namanya wi'aan, sebagai wadah. Wi'a itu kan ada yang ada talinya, wi'a. Ya Rasulullah, ini anakku ini itu wadahnya di perutku, ibu. Bapak mboten lah mboten, kan tidak merasakan. Wa sadyi, dan apa sadyi ini? Apa tetekku? Lahu untuknya, untuk anak itu adalah sikoan, apa siko, pemberi minum. Dan ini tetekku ini adalah untuk meminumi anakku tadi. Wa hijri, dan pangkuanku, lahu untuknya, ya, untuk anak tadi, hiwaan, lagi hiwa, apa, penjagaan dalam ketenangan, penjagaan. Wa ina abahu, dan sesungguhnya bapaknya, tolakoni, telah menceraikan aku. Wa aroda, dan berkeinginan, an yanzi'ahu, bahwasanya si bapak tadi untuk mengambilnya, membawa, minni, dariku, pengambilan yang kayak kepaksaan itu. Sini melu aku, diambil di anakku lah. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab kepada si imro'ah tadi, seorang ibu tadi, anti, wahai ibu, engkau itu ibu, aku lebih berhak bihi, dengannya, dengan anak tadi, malam tangkihi, selagi engkau itu belum menikah. Rawahu Ahmadu, meriwayatkan di sini Ahmad, wa Abu Dawud, dan Abu Dawud, wa sohahahu, dan telah mensahihkan al-Hakimu, dan telah mensahihkan Hakim. Nah, hadis ini seorang ibu itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan perihal dirinya. Ya Rasulullah, anakku ini, anakku yang ini itu wadahnya di perutku, artinya saya mengandung. Terus tetekku ini, ya, itu untuk memberi minum anakku tadi, yang minumi saya, anakku tadi. Kemudian di pangkuanku, ya, di pangkuanku, anak tadi saya pangku itu adalah penjagaan anakku. Maksudnya anak ini pasti di pangkuanku, lebih banyak di pangkuanku daripada ayahnya, bahkan ayahnya mungkin tidak. Terus saya gendong pangkuanku, ya, untuk penjagaan, untuk menjaga anak tadi. Dan sesungguhnya ayah ini menceraikan saya. Terus setelah menceraikan, dia berkeinginan ayah tadi untuk mengambil anak tadi, mau dibawa, dia mau dibawa pergi dariku. Dan bahasanya yang lain mungkin harus kita lah, terus ngoten niku pripun nggih. Nah, ngoten. Terus Rasulullah memberikan jawaban, nggih. Seperti itu bagaimana niku mboten enten hadis itu tambahan saya. Nggih, ditembak dan itu kalimatnya lah ngoten. Lah, begini Ibu, nggih. Engkau itu lebih berhak, ya, berhak
untuk pengambilan pengasuhan anak ini selagi engkau itu belum menikah. Kalau sudah menikah, ya terserah kamu. Mau kamu berikan atau kan nanti kalau dia menikah kan bersenang-senang dengan suaminya. Boleh kok, ya diserahkan kepadanya anakmu boleh kok. Atau diasuhkan kepada bibinya karena bibi ini adalah pengganti dari ibunya boleh. Ya. Tapi nah kita tidak layak kan ngomong anaknya biasanya direbut itu aku wae. Tapi juga di kalangan orang-orang Arab itu juga termasuk Ummu Sulaim. Itu kan dulu suaminya itu namanya Malik ya. Malik dia punya anak namanya Anas. Dan cerai apa meninggal ya. Cerai kemudian diperistri oleh Abu Talha. Saat menikah laki itu juga ikut sama ibunya. Anas itu tetap ikut ibunya, ikut Ummu Sulaim. Ya. Ibunya Sulaim punya anak namanya Sulaim. Artinya ya boleh-boleh saja urusan masalah pengasuhan anak ini. Tidak harus ke sana, tidak harus ikut sana, itu dia harus ke sini. Apalagi yang lebih parah itu dua-duanya tidak mau ngopeni. Nah ini ibunya tidak mau, bapaknya gak mau, didol wae. Nah ini sudah pemikiran yang mungkin ada kan anak-anak yang dijual itu kemudian ada orang yang mengadopsi juga. Tidak tahu juga anak-anak didapatkan dari mana ya. Dari mana juga. Dan punya saudara ya. Bapak saya punya adik ini ya. Tapi sudah meninggal. Dan kemudian adik bapak saya ini punya anak, kemudian anaknya tidak punya anak. Ya. Kemudian mengadopsi anak. Itu nakalnya Masya Allah ya anak ini. Sulit diatur itu ya. Ada usia SD ya. Sulit kan. Masya Allah. Yo anaknya wong mbuh lah. Kalau menurut hadis ini maka ibu karena perjuangan seperti ini ya sudah kamu saja. Nah, ini maksudnya ibu ini sharing pada Rasul. Seandainya ya sudah tuh kasihkan ayahnya saja, gitu ya. Nah, sudah. Tapi ini ternyata tidak. Selagi kamu belum menikah, ibu, anak ini masih hakmu. Tetapi kalau anda sudah menikah ya kamu boleh menyerahkan sana. Haknya itu ya monggo. Bagaimana ini? Dan bagaimana nanti ayah suami bagaimana nanti dengan adanya anak gawan ini? Tapi ya rata-rata menerima. Jadi apalagi wong Jawa. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ana imro'atan bahwasanya seorang perempuan qolat berkata, "Ya Rasulullah wa ya Rasulullah, inna zauji sesungguhnya suamiku yuridu dia berkehendak, berkeinginan ayyadhhaba bahwasanya dia itu mau pergi bibni dengan anakku. Wa aku tidak sungguh nafa'ani telah memberikan manfaat kepadaku si anak tadi. Wasakoni dan memberikan minum kepadaku min bi'rin abi inabata abi inabah. Oh berarti mengambilkan air minum. Bi'ir itu kan sumur ya. Dari sumurnya abi inabah. Faja'a maka datanglah zaujuha suaminya, suami si perempuan tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya gulamun wahai anak." Anaknya tadi. "Hadza abuka." Ini bapakmu. "Wa hadhihi ummuka." Dan ini ibumu. Fahud maka beliau Nabi Fahud maka mengambil biadi dengan tangannya. Oh berarti memegang ya. Memegang tangannya ayyuhuma mana-mana keduanya yang syi'ta engkau kehendaki. Ini bapakmu, ini ibumu. Nah, keduanya
merdekakan. Terus kemudian mana-mana dari keduanya, bapakmu atau ibumu, sita segendakmu. Fa'akhoda, maka memeganglah biyadi, dengan tangan umihi, ibunya. Fantolak kot, maka ibu tadi pergi bihi dengan anaknya tadi. Ahrojau Ahmadu, meriwayatkan ya Ahmad, wal arba'atu, dan imam yang keempat, wasohahu Tirmidzi, dan telah mensahihkan Tirmidzi. Oh, fakhud ini kalimat perintah ya. Fakhud salahnya. Fakhud, peganglah. Nah, ini ya. Kalimat perintah itu Nabi itu. Wahai gulam, fakhud biyadi, dengan tangannya. Ayyuhuma, mana-mana keduanya, sita yang kamu kehendaki. Oh, ini perintah. Fil amr, kalimat perintah. Ya, si gulam, peganglah tangan kedua orang tuamu, mana yang kamu ikuti, yang kamu sukai mana. Lah, anak itu ternyata memegang ibunya. Kemudian ibu tadi pergi bersama anaknya. Mungkin dia cerai, kemudian menempati rumah suaminya, mungkin dia perginya sama anaknya. Lah, kalau di sini anak ini bisa memilih, kan gitu ya, bisa memilih mana bapaknya atau kepada ibunya. Ya otomatis ya dekatnya sama ibu rata-rata loh. Anak itu malah takutnya bukan kepada ibu, sama bapaknya. Diperintah bapak cekik, kalau ibu ya nah sik. Apalagi miloni sih kalimat akhir, sholat sik mangan yo menggema itu sudah. Masya Allah. Dan kadang-kadang tadi guyon itu kayak tenanan. Mangan yo sholat sik piye wong itu bahasa-bahasa orang-orang pinggiran sana. Dan iki kayak guyon. Itu biasanya itu guyon, sholatnya nomor 2. Nggih, nomor sini apa? Syahadat. Berarti guyonan. Artinya bab-bab yang semacam itu bukan urusan-urusan yang sesungguhnya. Ini orang gujikan. Nah, kembali sini anak ya. Terus harapan momotnya didekan loh mungkin itu ya. Nah, apa? Kalau hadis ini ya Rasul mungkin sama-sama baiknya, mungkin biar milih. Kepada ibunya juga baik, kepada bapaknya pun juga bapaknya baik, mungkin begitu. Maka disuruh milih. Ya. Rasul lebih mengetahui. Wa an Rafi' bin Sinanin, dan dari Rafi' bin Sinan radhiyallahu anhu, anahu bahwasanya dia aslama, masuk Islam. Rafi' bin Sinan. Wa anti, dan wa abati, dan enggan, tidak mau. Imro'atuhu, istrinya, perempuannya itu istrinya enggan masuk Islam. Antuslima, bahwasanya dia masuk Islam. Ini istrinya tidak mau masuk Islam. Fa'aqa'ada, maka mendudukkan An-Nabiya. Ini yang mendudukkan siapa? An-Nabiya ini. Maka mendudukkan An-Nabiya sallallahu alaihi wasallam al-umma, nahiyatan, di satu arah. Mendudukkan sinten. Kalau yang mendudukkan Nabi misalnya kan An-Nabiyu. Kitab yang lain Pak, yang berbeda Alkitab ini. Kalau mestinya ya fa'aqa'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-umma nahiyatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendudukkan ibunya si orang tadi ya, yang enggan masuk tadi, di satu arah, tempat lain.
Tapi kalau an-nabiyya berarti mendudukkan kepada nabi. Kalau nabi menduduki. Mungkin terjemahan. Oh, begitu. Nabi SAW meminta sang ibu duduk di salah satu sudut dan bapak duduk di sudut yang lain. Berarti ini pun nabi nggih. Mendudukkan berarti ini mesti nabi yo. Meminta dan menyuruh ibunya duduk di sudut yang lain, bapaknya di sudut yang lain. Terjemahan. Dalam terjemah berarti nabi yang suruh yang mendudukkan. Menyuruh si ibu duduk di sebelah sana, yang bapak di sebelah sini. Dia di sudut pojok yang lain. Kemudian anaknya disuruh mau ngarah ke mana, suruh mengirim. Jadi nggih ngoten ada nabiyu. Maka nabi itu mendudukkan ibu itu di satu arah, artinya di satu. Kalau diterjemah jadikan apa? Nahiyatan. Sudut. Arah. Wala aba dan bapak nahiyatan di arah yang lain, di sudut yang lain, mungkin diterjemah atau di arah yang lain. Waqa'ada dan mendudukkan asobia, anak tadi, anak kecil, sobi ini ya, anak kecil. Bainahuma di antara keduanya ini adalah bapak dan ibu, dan tengah-tengahnya ini. Fabala maka cenderung ila umihi kepada ibunya, padahal belum masuk Islam mungkin ibunya. Faqala maka Nabi bersabda, Allah berdoa berarti Allahumma ya Allah ihdihi, tunjukkanlah kepadanya, kepada anak tadi. Famala maka si anak tadi cenderung ila abihi kepada bapaknya. Fa'akhodahu maka mengambilnya, membawanya, mengambilnya si anak tadi. Akhrajahu Abu Dawud, meriwayatkan Abu Dawud wa Nasa'i dan Nasa'i wal Hakim dan Hakim. Nah niki hadis ini adalah anak ini disuruh pilih ngoten nggih. Ketika sama-sama kafir punya iman, punya anak. Ini si Rafiq niki kafir, dia sudah menikah, kafir, kemudian dia mendapat hidayah. Lalu hidayah, istrinya diajak Islam tidak mau, sudah otomatis cerai. Tidak mungkin antara kafir dengan iman itu akan bersatu, ya sudah cerai. Setelah cerai, dumduman anak, ya anak itu ikut siapa? Oleh Rasulullah SAW, bapaknya satu sana, ibunya satu sana, begini itu ya. Anaknya di sini, udah, nak kamu pilih mana? Cenderung menoleh ke ibu. Waduh, kafir itu ya, kafir. Lah terus Rasulullah berdoa, ya Allah berilah petunjuk, tunjukilah si anak tadi ya Allah. Akhirnya balik arah, dia cenderung kepada bapaknya, dan itu dibawa pergi, dan bahkan selamat. Jadi kekafiran itu berarti menjadikan satu cerai, dan orang beriman. Dan masa-masa kekafiran nikah dia itu bahwa dulu kafir kemudian nikah, antara kafir kemudian masuk Islam, sama-sama masuk Islam, seandainya itu nikahnya bagaimana? Nah, kan saya belum pernah menemukan hadis, walau alam kalau belum tahu ya, ada pembaharuan nikah, termasuk Umar bin Khattab itu pembaharuan nikah atau bagaimana, atau dianggap sah atau gimana, PR ini karena tidak ada pembaruan nikah, itu nikahnya tidak sah. Wow, dalam kitab yang sudah lewat juga tidak ada. Mungkin ini yang saya sampaikan untuk malam hari ini. Sudah waktunya isya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.